Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai pola dump Bitcoin yang sudah terjadi 3 kali dan anehnya adalah bentuknya itu sama persis. Selain itu saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin dan beberapa altcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana kemarin itu sempat naik ke 43.000, tapi di sana rejected, dibawa turun sampai ke 39.700 dasarnya, dan sekarang masih sideways saja di daerah 40.500. Ya, jadi ini merupakan pergerakan harga yang sangat volatile. Dia udah sempat naik sebenarnya, tetapi dibanting harganya dengan cepat ya. Dari 21 day EMA-nya masih berada di bawah, jadi belum bullish-bullish amat untuk Bitcoin. RSI-nya masih berada di 50 juga, tapi sudah berada di atas garis kuning ini. Jadi pertanda awal, belum bullish-bullish amat kalau saya bisa simpulkan. MACD-nya juga belum cross, tapi akan segera menghijau dan kemungkinan akan segera cross. Kalau pergerakan harganya itu bisa naik dan ini memberikan konfirmasi bahwa bull run itu bisa lanjut untuk Bitcoin jika terjadi hal seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lainnya dengan menggunakan support and resistance statis seperti ini, itu dia ditahan di daerah 42.500. Jadi daerah ini, kemudian dia sekarang berada di daerah 40.500-an di garis support ini. Kalau kita lihat untuk EMA ribbon, dia masih berada di bawah, belum terlalu bullish. Dan triple MA forecast 50-nya sudah berada di atas yang 100, tetapi sekarang dia mengarah ke bawah. Jadi itu belum bullish-bullish amat kalau kita bisa simpulkan ya untuk Bitcoin dalam time frame daily-nya. Sekarang kita akan lihat pola dump Bitcoin yang saya temukan ini. Untuk di time frame 4 jam itu akan kelihatan di mana pertama-tama itu dia akan membentuk dia akan turun dengan curam sekali, habis itu naik, dan dia turun sekali lagi, di mana ini merupakan bottom-nya. Dan dia akan naik dari situ, dan kemudian tiba-tiba dibanting lagi harganya, sehingga polanya itu mirip seperti dengan Inverted Head and Shoulders, IHNS ya. Dari RSI-nya, ketika dump setelah naik, kemudian dump ini terjadi, RSI-nya itu meningkat. Sama halnya dengan ketika di tanggal 22 Februari sampai 27 Februari. Ini dia turun dulu ke sini, ke garis support ini, yang warna merah, kemudian dia tembus. Seakan-akan dia akan melakukan breakdown ke bawah. Jadi kemungkinan besar akan membuat pergerakan harga yang besar ke depannya karena itu. Oke. Ini pola yang sama juga ditampilkan dan merupakan inverted HNS. Dari RSI-nya sendiri ini meningkat, ya teman-teman, jadi ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, itu meningkat terus selama terjadinya ini. Apa yang terjadi setelah ini itu selesai, pola dump-nya itu selesai, harga itu kemudian naik ke daerah atas daripada pola ascending triangle. Ya. Dan sekarang ini juga sedang terjadi hal yang demikian. Jadi teman-teman lihat, ini dia turun dulu sampai ke garis merah ini, kemudian dia breakdown ke bawah, seakan-akan mau melepaskan diri dari pola ini, sehingga dia bisa ke harga 33 ribuan, ya, atau bahkan turun dari situ, lebih rendah lagi dari situ. Tetapi sekarang, dari sini dia sudah naik sampai ke 43.000 dan kemudian dibanting ke garis merah ini lagi. Dan sekarang masih sideways saja, jadi belum terlalu kelihatan bullish-nya. Namun RSI-nya itu sama seperti yang sebelumnya. RSI-nya itu meningkat ketika terjadi hal seperti ini. Jadi ini pola dump yang sama persis ya menurut saya, teman-teman. Sangat menarik untuk dilihat. Kalau misalnya kita mengikuti fraktal ini, maka pergerakan harga selanjutnya adalah dia akan naik dari sini dengan cepat. Kalau misalnya dia ditahan dulu di sini, habis itu dia akan bisa naik dengan cepat
ke daerah 44 ribuan atau 45 ribuan ketika ini selesai ya teman-teman. Itu adalah pola dam yang saya temukan yang semoga bisa menjadi pedoman untuk teman-teman yang misalnya melakukan trading. Hal yang tidak boleh terjadi adalah dia itu turun ke lebih rendah daripada ini, daripada level sebelumnya. Jadi ketika dia ke depannya, beberapa jam ke depan, dia melakukan pergerakan harga lagi, dia tidak boleh melakukan ini, kemudian turun seperti ini. Maka dia akan membentuk lower low, yang mana itu merupakan pola yang sangat bearish untuk Bitcoin. Kalau misalnya dia bisa turun sampai seperti ini, maka target harganya itu sudah berubah, bukan ke atas lagi, tapi target harganya bisa sampai ke daerah 33 ribuan, ke daerah support selanjutnya. Itu yang tidak kita inginkan, ya. Nah, kita lihat apa yang ditweet oleh orang lain. Ini ditweet oleh Crypto Rover. Jadi, dia menggunakan candle S&P 500 chart di tahun 2000-an, 90-an sampai 2017-an. Nah, menggunakan ini sebagai pedoman untuk Bitcoin. Kalau kita lihat ini time span-nya itu lebih panjang daripada Bitcoin. Ini itu dari 92 sampai 2020 mungkin 2022 mungkin ya sekarang ya. Tapi ini itu time span-nya itu lebih singkat untuk Bitcoin. Itu dari 2001 sampai 2022 saja. Di mana pola yang dibuat oleh Bitcoin sekarang itu sangat mirip sekali dengan pola yang dibuat oleh S&P 500 dulu-dulu di tahun akhir 90-an dan tahun 2000-an. Nih, di mana apa yang terjadi setelah dia melakukan pola sideways seperti ini, ya jadi ini sideways dalam jarak yang sangat panjang, itu ada kenaikan secara eksponensial ke atas, ya, dimana menurut saya ketika dia melakukan kenaikan secara eksponensial ini ke atas, itu akan melewati 100.000. Itu yang menurut saya bisa terjadi melihat banyaknya adopsi daripada Bitcoin. Kalau teman-teman lihat berita, semakin banyak orang yang bank-bank yang mulai menawarkan cryptocurrency kepada nasabahnya. Ada fund manager yang mulai merambah ke Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya. Ini merupakan berita-berita mengenai adopsi karena cryptocurrency ini sudah pasti bagus itu teknologinya. Teknologinya itu terbukti bermanfaat buat orang-orang. Jadi bank-bank, fund manager mereka harus menyesuaikan diri, tidak bisa hanya mengikuti yang zaman dulu misalnya emas saja atau saham saja, tetapi mereka juga harus menawarkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya buat nasabah-nasabahnya. Itu merupakan adopsi yang menurut saya akan menjadi katalis besar untuk harga Bitcoin ke depannya. Sekarang mungkin kelihatannya bearish, tetapi setelah terjadi kenaikan, maka itu tidak akan menjadi masalah lagi. Bearish ini bakal hilang ya, sentimen bearish ini bakal hilang ketika nanti harga itu naik. Jadi, apakah teman-teman sudah DCA Bitcoin, apakah sudah memiliki Bitcoin atau invest di kripto? Teman-teman harus benar-benar belajar mengenai blockchain, Bitcoin, mengerti apa yang teman-teman invest agar lebih yakin, dan teman-teman harus mencoba teknologi blockchain ini agar tidak ketinggalan, agar kita jangan menjadi late adopter ya. Jadi kita adopsi ini ketika marketnya itu sudah dewasa atau sudah matang. Kalau sudah matang, maka pergerakan harga Bitcoin juga tidak akan sebanyak dulu lagi ya. Nah, jadi itu yang menjadi prediksi buat dia, menurut dia kalau misalnya kita samakan, maka ini bisa berada di sekitar 180.000 ya untuk harga Bitcoin ke depannya. Sekarang kita akan ke Bitcoin dominance untuk mengetahui apakah lebih bagus memegang altcoin atau Bitcoin. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk Bitcoin dominance dari tanggal 17 April sampai 21 April.
Jadi Bitcoin menguat terhadap altcoin dan altcoin di situ-situ aja atau bahkan melemah, khususnya Ethereum itu juga melemah, tapi hari ini ada penurunan kekuatan daripada Bitcoin, bagus untuk altcoin. Kita lihat untuk yang time frame 4 jamnya. Dari time frame 4 jamnya ini, dia sudah menembus garis 21 day EMA ini, sehingga ini merupakan langkah awal untuk bullish buat Bitcoin terhadap altcoin. Jadi kalau misalnya dia berhasil membuat fondasi di atas garis ini, maka dia bisa uh, lebih baik memegang Bitcoin daripada altcoin, ya. Dan dari sisi lain, dia masih berada di rentang ini, dia ditahan di garis resistance 42%, sehingga dia turun sampai ke 41,7%. Jadi kalau sekarang sih momentum masih berada di altcoin untuk jangka pendek, tetapi kita harus waspada mengenai kalau misalnya Bitcoin melakukan dump lagi. Ketika Bitcoin melakukan dump, maka Bitcoin dominance akan meningkat. Atau Bitcoin melakukan pergerakan harga yang sangat signifikan ke atas, itu juga bisa melemahkan altcoin karena Bitcoin tiba-tiba menjadi spotlight-nya. Kita harus benar-benar meninggalkan area 41,3% agar altcoin itu benar-benar bisa melakukan alt season-nya. Dari RSI-nya sendiri ini masih bullish karena berada di atas, jadi lebih bagus untuk Bitcoin, dan MACD-nya ini belum cross ke bawah, jadi masih bagus untuk Bitcoin sebenarnya. Kesimpulan saya bisa katakan ini masih sideways saja, jadi belum pasti alt season itu akan terjadi atau tidak. Nah, tapi dari pendapat orang lain dari BTC Fuel ini, menurut dia ini bullish untuk altcoin ya. Karena menurut dia sudah breakout dari bearish pennant dan melakukan retest. Jadi ini adalah bearish pennant, segitiga ini, kemudian dia breakout ke bawah, kemudian dia retest di daerah ini yang merupakan garis resistance yang dulunya adalah support dan sekarang sedang mengarah ke bawah. Jadi menurut dia bullish untuk altcoin. Ya, kita akan pantau setiap hari untuk chart ini, chart yang sangat penting agar kita tidak salah pilih ya. Karena ketika Bitcoin season itu terjadi, altcoin itu performanya biasa-biasa saja, akan cenderung sideways. Jadi percuma memegang altcoin di Bitcoin season ketika Bitcoin dominance ini meningkat. Itu saran dari saya. Sekarang kita akan lihat altcoin. Pertama adalah Ethereum, di mana dia melakukan hari ini sih sebenarnya cukup bagus karena dia itu bisa bertahan di atas 2980 di garis support ini. Itu merupakan daerah, kita cek Fibonacci-nya, kita dicek sekarang juga, sekitar daerah 50, Fibonacci 50, ya. Dan ini merupakan, kalau kita ganti time frame-nya ke time frame 4 jam, potensi inverted head and shoulders untuk terjadi. Jadi dengan neckline yang ada di sini, kalau misalnya dia berhasil untuk naik sampai ke sini dan tembus ke atas, maka target harganya adalah kita tarik dari garis neckline sampai puncak head ya, kemudian kita taruh di sini, itu target harganya adalah garis resistance ini, yaitu 3418 ya, pas sekali di sini. Itu asalkan dia membuat higher low di sini, maka dia akan tetap bullish untuk Ethereum ya. Jadi ini semacam penurunan ini dari harga 4.000-an itu 3.500-an maksud saya, itu adalah semacam untuk membuat fondasi yang kuat agar bisa naik ke atas. Kalau misalnya ini berhasil, maka target ya untuk jangka yang lebih panjangnya adalah ke 3.700 dan 4.000. Itu untuk Ethereum. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Hari ini menguat terhadap Bitcoin setelah dia melemah dalam waktu yang cukup lama. Dari 10 April dia sebenarnya melemah terhadap Bitcoin. Sekarang ada perlawanan sedikit untuk 8 jam pertama ini. Namun sayangnya dia berada di bawah 21 day EMA. Ya, jadi seperti tahapan pertama untuk bearish ya.
RSI berada di bawah 50 bearish dan MACD masih bearish juga. Ini sebenarnya untuk ETH Bitcoin. Belum bullish amat untuk ETH Bitcoin. Jadi masih melemah terhadap Bitcoin. Next altcoin yang akan kita bahas adalah iStreet, ya. Karena ini merupakan koin metaverse yang menurut saya potensinya itu besar. Ya, sekarang dia kemungkinan ada potensi inverted head and shoulders yang bisa terjadi juga. Di sini kita lihat harga itu dia membentuk lower low di sini, kemudian higher low di sini. Jadi higher low itu adalah tanda yang bagus, dia harus membuat ini agar bisa naik ke depannya. Ya, rata-rata altcoin itu seperti ini kalau saya perhatikan, dan ini juga yang menjadi alasan kenapa saya masih optimis ada secerca harapan season itu masih bisa terjadi karena rata-rata altcoin itu membentuk higher low seperti ini. Kalau misalnya ini sudah breakout, maka target harganya itu bisa ke harga breakout dari pola inverted head and shoulders-nya itu. Karena dia terjadi breakout di daerah ini, dan dia bisa ke harga $12 dari $4. Karena ini merupakan pola yang cukup besar untuk high street ya. Jadi bisa kenaikan hampir 3 kali untuk high street. Tuh. Namun RSI-nya masih bearish, berada di bawah 50. MACD-nya masih berusaha untuk naik, jadi sebenarnya masih bearish untuk high street. Belum ada konfirmasi bullish untuk high street. Next adalah Moonbeam atau Glimmer. Ini pergerakan harganya cantik sekali, jadi dia mendaki gunung seperti ini di atas garis support warna garis-garis biru ini, dan dia bounce dari 21-day EMA. Jadi Moonbeam merupakan koin yang fundamentalnya bagus di jaringan Polkadot. Kalau misalnya saudara kembarnya itu Moon River di jaringan Kusama. RSI-nya masih berada di atas 50, bagus, dan MACD-nya itu sideways, tapi ada pertanda bearish awal, karena dia gagal untuk melakukan cross ke atas untuk time frame daily-nya. Oke, kalau misalnya dia breakdown ke bawah dari sini, maka menurut saya ini dia akan ke level berikutnya, yaitu dia akan cenderung bearish untuk jangka pendek. Dia akan ke level berikutnya di daerah ini 3,5 dan $2,8. Jadi daerah situ. Agar membentuk yang namanya higher low untuk time frame yang skala yang lebih besar ya. Jadi ada potensi breakdown itu bisa ke bawah dari garis uptrend ini. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Asal dia masih bisa misalnya membuat high di daerah sini, maka itu bagus. Atau dia kemungkinan akan membentuk pola triangle misalnya seperti ini, maka dia naik dulu ke sini, turun, naik, turun, dan kemudian breakout ke atas atau ke bawah. Selanjutnya adalah Chainlink, merupakan koin Oracle, yaitu yang bertujuan untuk membawa data-data dari off-chain itu ke on-chain, data-data real dunia yang tidak masuk di dalam blockchain, untuk dimasukkan ke dalam blockchain agar bisa diproses ya, agar bisa reliable. Chainlink merupakan koin yang fundamentalnya bagus, tapi agak kurang performanya untuk tahun 2021 dan 2022 ini. Sama juga dia membentuk pola inverted head and shoulders di sini. Dia bounce dari Fibonacci 8,6 yang menurut saya merupakan buying opportunity untuk daerah yang layak dibeli. RSI dan MACD-nya itu masih bearish sebenarnya. Dan sekarang juga masih sideways saja, kecuali ada pergerakan harga harus ke atas, harus ke $14,7 agar bisa kembali bullish. Kalau di bawah $13, maka dia akan menjadi bearish. Ya. Nah, itu saja teman-teman untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya itu bermanfaat. Teman-teman bisa share koin apa saja yang teman-teman miliki di komentar di bawah ini. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.